Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Ibu Melasari. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Kuningan dan saya merupakan peserta diklat upskilling dan reskilling yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana kita mengelola atau mengatur sebuah rapat. Adapun dalam skenario-nya yaitu kita diminta untuk melakukan baik itu persiapan, penyelenggaraan, atau membuat laporan dari sebuah rapat atau pertemuan dengan tema rapat pengembangan usaha yang dihadiri oleh beberapa anak cabang dari berbagai wilayah dengan direktur utama yaitu Insinyur Ammar Fadila MM yang akan memimpin rapatnya. Adapun langkah kerja yang saya lakukan yaitu dimulai dari bagaimana kita mempersiapkan sebuah rapat, yaitu diawali dengan memproses sebuah undangan rapat. Kemudian selain itu mempersiapkan segala macam peralatan serta perlengkapan bila perlu tenaga ahli yang dibutuhkan. Selanjutnya saya juga akan mengatur biaya pertemuan. Selanjutnya menyelenggarakan pertemuan itu sendiri, kemudian membuat catatan notulennya, membuat laporan keuangannya, kemudian saya akan mendokumentasikan semuanya. Diawali dengan persiapan dalam membuat atau mengatur sebuah pertemuan atau rapat dengan membuat surat undangan. Saya buat surat undangannya tertanggal 22 Agustus 2022, di mana surat tersebut ditujukan kepada beberapa kepala cabang PT Indofood yang tersebar di Cirebon, Bandung, dan Purwakarta. Adapun suratnya seperti yang tampak di samping, ya, diselenggarakan hari Selasa dan ditandatangani langsung oleh Insinyur Ammar Fadila selaku direkturnya. Selanjutnya saya susun rencana anggaran biayanya, di mana biaya yang dibutuhkan untuk pertemuan tersebut sebesar 6.780.000. Dibuat oleh saya sendiri, Melasari sebagai sekretaris dan mengetahui direkturnya. Setelah menyusun RAB, kemudian nanti akan saya sisipkan setelah video ini, yaitu video pelaksanaan dari kegiatan rapatnya. Namun saya di sini akan jelaskan bahwa dalam pelaporan kegiatan rapat yang dilaporkan terdiri dari pembuatan daftar hadir, penyelenggaraan rapat. Kemudian adapun selain daftar hadir, sebagai sekretaris saya akan membuat laporan keuangan dari penggunaan biaya untuk kegiatan rapat tersebut. Adapun laporan keuangannya sebagaimana yang tampak di samping. Ya, setelah laporan keuangan saya buat, di sini akan terlihat laporan keuangannya. Ya, terlihat pendistribusian anggaran biaya untuk membiayai kegiatan rapat tersebut. Selanjutnya, setelah rapat diselenggarakan, saya juga menyusun notula rapat. Notulanya sebagai yang tampak di samping, terdiri dari identitas dari kegiatan rapatnya, waktu, tempat, kemudian siapa moderatornya, kemudian temanya atau topiknya, peserta, jumlah peserta, susunan acaranya. Dan resume rapat atau jalannya rapat juga saya susun sesuai dengan susunan acara pada rapat tersebut. Selanjutnya ini adalah notula bagian keduanya, dibuat oleh notulen, yaitu saya sendiri sebagai sekretaris dan diketahui oleh direkturnya yaitu Bapak Ammar. Demikian tentang bagaimana melakukan perencanaan dan pelaporan dari mengatur kegiatan rapat atau pertemuan. Nanti akan dilanjutkan dengan video penyelenggaraan rapat tersebut. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur PT Indofood Bapak Ammar Fadila, yang saya hormati Kepala Cabang Cirebon Ibu Yeyen, yang saya hormati Kepala Cabang Bandung Bapak Dede, yang saya hormati Kepala Cabang Cikarang Ibu Oyo, yang saya hormati Sekretaris Kantor Pusat Ibu Mela. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan rapat pengembangan usaha. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya. Amin. Baik hadirin yang saya hormati, kita akan mengadakan
mengadakan rapat pengembangan usaha di mana ada beberapa susunan acara. Saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Pertama ada pembukaan, kedua ada sambutan dari Direktur PT Indofood Bapak Amar Fadilah. Yang ketiga ada presentasi oleh Sekretaris Kantor Pusat. Yang keempat itu ada tanggapan dari para kepala cabang, ada sesi tanya jawab. Kelima ada kesimpulan dan keenam ada penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita mulai dengan membuka acara ini dengan membaca basmalah. Baik, kita lanjut ke acara yang kedua yaitu ada sambutan dari Direktur PT Indofood Bapak Amar Fadilah. Kepada Bapak Amar Fadilah saya persilakan. Terima kasih pada penampil acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita sudah bisa berkumpul di sini dalam acara pengembangan usaha. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kepala cabang yang sudah bisa hadir di sini tepat waktu begitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini juga kita akan banyak membahas tentang pengembangan usaha yang mungkin nanti akan disampaikan oleh sekretaris saya. Untuk presentasinya mengenai pengembangan usaha apa yang nanti akan kita lakukan, saya persilakan kepada sekretaris saya untuk menyampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Amar Fadilah atas sambutannya. Selanjutnya susunan acara berikutnya itu ada presentasi oleh Sekretaris Kantor Pusat Purwakarta. Kepada Ibu Mela saya persilakan. Baik, izin saya berdiri Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Direktur PT Indofood Indonesia, yang terhormat Ibu Yeyen, Ibu Oyo, dan Bapak Dede, para kepala cabang yang sudah hadir pada kesempatan ini. Izinkan saya sedikit mempresentasikan tentang bagaimana kita melakukan rencana pengembangan usaha ini. Latar belakang kenapa kita perlu melakukan pengembangan usaha, sebagaimana sudah diamanatkan oleh Bapak Direktur kepada saya, bahwa upaya ini dilakukan berkaitan dengan upaya kita memaksimalkan keuntungan yang kita peroleh selama ini. Ya. Kemudian berikutnya bagaimana kita melakukan meningkatkan permintaan pasar gitu ya. Jadi upayanya untuk meningkatkan permintaan pasar, berikutnya memperluas target pasar. Selanjutnya persaingan yang tinggi ini menuntut kita untuk senantiasa mengembangkan perusahaan kita agar tetap kompetitif di dunia usaha maupun di dunia industri. Kemudian bertambahnya mesin produksi yang kita miliki ini memiliki potensi buat kita untuk memperluas usaha kita. Selanjutnya yang terakhir adalah kantor cabang baru yang tersebar di Jawa Barat ini sebagai tolak ukur kita nanti dalam pengembangan usaha berikutnya. Selanjutnya strategi pengembangan usaha yang bisa kita lakukan diantaranya pertama kita bisa membangun merek. Mungkin ini bisa menjadi ide gagasan buat kita bersama. Kemudian kenapa kita perlu membangun merek? Karena dengan brand atau merek yang kita miliki ini merupakan tanda, ya. Merek itu merupakan tanda yang diasosiasikan terhadap sesuatu produk. Merek juga bertujuan untuk menjadi pembeda antara satu produk dengan produk yang lainnya. Jadi biasanya konsumen atau pelanggan kita pada saat melihat merek atau brand, dia cenderung akan lebih mudah mengenal produk kita, dan kita juga akan lebih mudah dalam memasarkannya. Kemudian yang kedua adalah menambah modal, ya. Jadi apakah kita perlu melakukan penambahan modal dengan adanya pengembangan usaha ini, gitu ya. Jadi modal tambahan pun bisa kita lakukan dengan beberapa cara alternatif. Tentunya kalau kita ingin mengembangkan usaha butuh dukungan modal yang cukup besar tentunya, ya. Terlebih kalau kita contohnya ingin membuka kantor cabang atau menambah jumlah produksi, tentunya membutuhkan dukungan modal. Ya, ini yang merupakan contoh sumber modal yang bisa kita peroleh. Apakah kita bisa menggunakan tabungan atau menjual aset milik sendiri, atau kita bisa mengajukan kredit ke bank, atau kita bisa meminta dukungan dana dari investor kita. Selanjutnya, strategi berikutnya adalah strategi penjualan yang tepat. Ada beberapa strategi penjualan, mungkin untuk pemasarannya kita bisa gunakan buy market share atau menjual produk yang sama kepada orang yang sama. Dalam hal ini ada 3 yang bisa kita bandingkan, yaitu baik itu kualitasnya, layanan, dan harganya. Strategi penjualan ini berburu calon konsumen atau kita bisa mengelola pelanggan yang ada. Ya, berburu konsumen tentunya membutuhkan usaha yang cukup besar karena kita harus memperkenalkannya dari awal. Ya, barangkali dengan mempertahankan pelanggan yang lama itu akan lebih mudah dilakukan. Berikutnya adalah visible expert dengan content marketing. Ini salah satu upaya untuk mengembangkan usaha.
Entah itu kita dengan menulis, berbicara, atau mengupload konten yang membahas seputar keahlian bisnis. Contoh penerapan dari strategi ini menjadi pembicara di berbagai webinar, baik itu bisa dilakukan oleh Bapak Direktur atau para kepala cabang yang ada di sini. Yaitu salah satu modal kita untuk mengembangkan usaha biar kita lebih terkenal dan lebih eksis di dunia pasar. Kemudian menulis di beberapa situs yang memiliki reputasi yang cukup baik, sehingga kita bisa sharing bebas terkait keberhasilan sudah kita capai. Tentunya itu akan menjadi daya tarik kita buat para pelanggan kita. Termasuk ide yang lainnya mungkin bisa membuka kantor cabang baru, bahkan melakukan inovasi produk. Ini merupakan contoh-contoh strategi yang mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu termasuk Bapak Direktur untuk melakukan pengembangan usaha demi kemajuan perusahaan kita tercinta. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Direktur beserta Bapak Ibu Kepala Kantor Cabang. Terima kasih. Saya cukupkan sekian untuk presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sekretaris Kantor Pusat Purwakarta Ibu Mela atas presentasinya. Selanjutnya masuk ke dalam susunan acara tanggapan dari para kepala cabang. Mungkin ada sesi tanya jawab. Saya persilakan. Silakan. Baik, tadi saya sudah melihat pemaparan dari IPIN materinya. Terima kasih. Saya akan memberikan salah satu solusi untuk pengembangan usahanya. Tadi di paparan itu ada pengembangan usaha dengan cara untuk membuka membuat cabang baru di tempat yang lain. Nah, itu bagus. Saya setuju dengan adanya pembukaan cabang di tempat baru. Kebetulan kan di sini hanya baru Jawa Barat saja ya. Kebetulan dari daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu belum ada cabang baru. Nah, itu saya setuju dengan adanya pembukaan cabang baru di tempat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Oyo. Selanjutnya dari Ibu Lilian, silakan. Ya, sebetulnya saya tidak jauh berbeda ya dengan Bu Oyo. Jadi mudah-mudahan harapannya ke depan bisa membuka cabang-cabang yang baru. Itu barangkali. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Dede. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya setuju dengan pendapat dari Ibu Oyo dan Ibu Lilian. Betul, dengan kita cara membuka perusahaan di provinsi yang tadi Bu Oyo sebutkan di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, itu salah satu bentuk ekspansi perusahaan dan mendatangkan profit tersendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kepala cabang dari Cirebon, Bandung, dan juga Cikarang. Oke, mungkin langsung saja pada kesimpulan karena tadi sudah dijelaskan juga, sudah presentasi dengan baik. Masih atas masukannya, kita lanjutkan kepada kesimpulan. Kita lanjutkan kesimpulan oleh Bapak Direktur. Pada Bapak Direktur, saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan hasil masukan dari kepala cabang dari tiap-tiap daerah yang khususnya di Jawa Barat, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk pengembangan usaha ini berarti kita harus membuka kantor cabang baru ya di provinsi Jawa Tengah, dan tentunya kita juga harus mengekspor produk ya, untuk pengembangan usaha kita, dan yang berikutnya adalah tambahan varian. Nah, untuk itu silakan nanti tolong kepada sekretaris untuk ditindaklanjuti oleh bagian terkait dan untuk dikoordinasikan. Iya, baik Pak. Itu saja ya kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Kita telah berada di penghujung susunan acara yang mana tadi membahas mengenai rapat pengembangan usaha. Kita tutup. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.